Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kirana Yudanti dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Program Studi D3 Analis Kesehatan dengan nomor NIM 16112400041. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Kedudukan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya bahasa pemersatu, bahasa lambang kebanggaan nasional, bahasa identitas nasional, bahasa pengantar pendidikan, bahasa resmi pemerintahan, bahasa resmi kebudayaan, serta bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu suku, ras, dan antar golongan di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa persatuan dan kesatuan bangsa akan terpupuk. Yang kedua, ada bahasa lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa identitas nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Berikutnya, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kelima, bahasa resmi pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keenam, bahasa resmi kebudayaan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan. Yang ketujuh, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Lalu, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, saya akan membahas tentang peran penting bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, di antaranya alat pemersatu bangsa, identitas nasional, sarana komunikasi, bahasa resmi kenegaraan, alat penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat pengembangan budaya. Yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Berikutnya yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Lalu yang ketiga ada sarana komunikasi. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk berkomunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media sosial yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lalu keempat ada bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis. Bahasa resmi kenegaraan artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, alat penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lalu yang terakhir ada alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi adalah suatu bagian dari sistem kebudayaan, bahkan merupakan bagian inti kebudayaan.
Bahasa juga terlibat dalam semua aspek kebudayaan. Kebudayaan manusia tidak akan mungkin terjadi tanpa bahasa, karena bahasa merupakan faktor utama untuk menentukan terbentuknya kebudayaan. Maka dari itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi, peran bahasa Indonesia semakin penting dalam komunikasi lintas budaya dan internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.